Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung kekuatan power amplifier kita yang sesungguhnya. Jadi bukan tipu-tipu lagi. Kira-kira aktual power dari amplifier kita itu berapa sih sebenarnya? Yang sesungguhnya aktualnya. Contohnya seperti ini. Kita membeli kit amplifier 300 watt. Secara tertara di kemasannya dia berdaya 300 watt. Sekarang pertanyaannya adalah, output power amplifier ini emang bener sampai 300 watt atau enggak? Ternyata rata-rata tidak ada yang sampai 300 watt. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas. Teman-teman, pada dasarnya kekuatan amplifier itu sangat bergantung pada power supply-nya. Kalau power supply-nya kurang, maka amplifier tidak akan mengeluarkan daya sebesar itu. Jadi, pada contoh ini kita akan gunakan satu buah trafo 10 ampere, kemudian kita pasang ke kit rectifier atau kit penyaras seperti ini. Kemudian dari kit rectifier ini akan keluar 3 tegangan seperti ini. Positif 47 volt karena kita sambung ke 47 volt. Kemudian ada 0 atau CT, kemudian negatif 47 volt. Tegangan inilah yang akan dicacah oleh transistor final oleh amplifier sehingga terbentuklah sebuah gelombang suara seperti ini. Dan gelombang ini ujungnya atau puncaknya adalah 47 volt. Sehingga 47 volt ini dikenal dengan nama tegangan peak atau voltage peak, tegangan puncak sebesar 47 volt. Tetapi teman-teman, 47 volt ini tidak dapat kita gunakan sebagai patokan. Kenapa? Karena ini adalah peak, bukan RMS. Daya amplifier itu dihitung berdasarkan nilai RMS-nya atau nilai rata-ratanya. Kemudian, bagaimana kita mendapatkan tegangan RMS tersebut? Jadi, kalau gelombang suara ini kita buat rata-rata RMS atau root mean square-nya, maka akan menjadi gelombang seperti ini. Tidak sampai 47 volt. Tegangan RMS didapat dari 47 volt dibagi akar 2, sehingga nilainya adalah 33 volt saja. Nah, tegangan inilah yang akan menjadi patokan kita untuk menghitung kekuatan amplifier. Jadi di sini kita punya amplifier, kemudian kita sambung ke speaker, 2 buah speaker masing-masing 8 ohm, kita paralel, sehingga kita dapati beban total speaker ini sebesar 4 ohm. Kenapa kita harus gunakan 4 ohm? Karena rata-rata hampir semua amplifier itu hanya mampu maksimal sampai 4 ohm. Di bawah itu dia akan jebol. Rata-rata amplifier yang digunakan di pasaran itu maksimal hanya 4 ohm. Amplifier jenis tertentu saja yang kuat sampai 2 ohm. Dan itu biasanya digunakan untuk konser-konser musik ya. Tapi amplifier pada umumnya itu hanya sampai 4 ohm saja maksimal. Nah, patokan 4 ohm ini menjadi batasan maksimal kerja dari amplifier ini. Sekarang mari kita hitung. Power dari amplifier ini kira-kira berapa kekuatannya? 33 volt kuadrat tegangan RMS dari amplifier ini kita bagi dengan 4 ohm. Jadi 33 volt kuadrat dibagi 4 ohm sama dengan 276 watt. Ya, 276 watt. Jadi tidak sampai 300 watt.
Dan tentunya ini adalah daya ideal. Sudah barang tentu amplifier itu tidak akan sanggup sampai 276 watt karena banyak faktor. Losses ataupun hilangnya daya di rugi-rugi panas dan rugi-rugi material. Nah, sekarang kita hitung kebutuhan ampere trafo minimal dari amplifier ini. Jadi, untuk mendapatkan 276 watt, kita harus menggunakan trafo sebesar 8 ampere. 276 watt dibagi 33 volt sama dengan 8 ampere. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan watt yang maksimal, mendapatkan power yang maksimal, maka kita harus gunakan trafo 8 ampere atau lebih. Misalkan kita gunakan trafo 10 ampere, maka kita akan dapatkan watt yang maksimal. Dan trafo juga memiliki rugi-rugi, tidak ideal 100%, mungkin dia outputnya hanya 80%, maka kita bisa gunakan trafo 10 ampere. Nah, masalahnya trafo ini mahal. Kalau hanya 5 ampere, berapa kira-kira kekuatan dari amplifier ini? Kalau hanya 5 ampere, maka 33 volt dikali 5 ampere, daya atau kekuatan dari power amplifier ini hanya 165 watt saja. Jauh ya teman-teman, 8 ampere dengan 5 ampere. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita gunakan trafo 5 ampere, trafo ini akan cepat panas karena secara perhitungan 4 ohm speaker akan meminta amplifier mengeluarkan daya sebesar 276 watt atau arus sebesar 8 ampere. Tapi trafonya hanya sanggup 5 ampere, maka trafo tersebut akan lebih cepat panas dibanding kalau kita menggunakan trafo berdaya ampere yang lebih besar. Kemudian informasi lainnya, banyak kit amplifier yang ada di pasaran itu tidak menggunakan transistor original alias kaleng-kaleng atau KW. Efeknya bagaimana? Kalau kita gunakan transistor KW, maka dia tidak akan kuat beroperasi pada tegangan tinggi, maksimal paling hanya 30 volt. Selebihnya, transistor ini akan cepat panas dan langsung putus ketika kita bebani 4 ohm dan kita operasikan dia, kita geber dengan kekuatan yang maksimal. Maka transistor ini tidak akan kuat beroperasi pada tegangan tinggi. Misalkan kita gunakan 40 volt, 60 volt ataupun 70 volt, dia akan langsung jebol. Sehingga dari sini secara otomatis watt dari amplifier kita juga turun lagi karena ketidakmampuan transistor untuk bekerja di tegangan tinggi. Jadi kesimpulannya, power yang dihasilkan oleh amplifier ini sangat bergantung pada tegangan dan arus dari trafo atau power supply yang digunakan. Teman-teman bisa menggunakan trafo murni seperti ini ataupun SMPS, sistem switching. Kemudian impedansi atau beban maksimal yang diperbolehkan oleh amplifier, beban maksimal yang sanggup dipikul oleh amplifier, misalkan maksimum 4 ohm. Maka ini adalah menjadi nilai patokan kita untuk menghitung kapasitas atau kemampuan maksimal dari transistor final. Karena berbeda tipe transistor, maka berbeda juga kapasitas rating dayanya, kapasitas ampere yang sanggup dipikul oleh transistor tersebut. Misalkan 2SC5200 ini sanggup sampai 15 ampere secara datasheet. Namun karena kita gunakan transistor yang abal-abal atau kaleng-kaleng, maka dia hanya kuat biasanya sekitar 60% dari rating daya transistor originalnya. Jadi ini teman-teman, kenapa kita tidak mendapati hasil yang maksimal dari rangkaian kit amplifier kita atau dari amplifier yang sudah kita beli, karena ada
faktor-faktor ini. Ada rugi-rugi yang bersifat material, ada rugi-rugi yang bersifat cara komponen semikonduktornya. Semoga penjelasan ini menjadi pencerahan buat teman-teman semua yang lagi merakit power amplifier untuk kebutuhan apapun. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, ketikkan aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya teman-teman. Dan teman-teman bisa menonton video tutorial lainnya dengan gratis tanpa iklan kalau teman-teman subscribe. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.